Peristiwa Rengas Dengklok. Perkenalkan, nama saya Desak Putu Putri Setianingsih, nomor absen 3. Dan perkenalkan, nama saya Nikade Aura Sastra Paramita, nomor absen 22. Ada pula poin materi yang akan dibahas pada video ini, yaitu yang pertama, latar belakang peristiwa Rengas Dengklok, yang kedua, kronologi peristiwa Rengas Dengklok, yang ketiga, tujuan peristiwa Rengas Dengklok, yang keempat, tokoh-tokoh yang terlibat, dan yang kelima, makna dan dampak peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda terkait waktu dan acara pelaksanaan proklamasi kemerdekaan setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Golongan muda seperti Sultan Syahir, Wikana, dan Chairul Saleh ingin proklamasi dilakukan secepatnya tanpa campur tangan Jepang, karena mereka khawatir Jepang akan mengulur waktu atau mempengaruhi keputusan tersebut. Sementara golongan tua seperti Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta memilih bersikap hati-hati dan menginginkan konsultasi terlebih dahulu dengan pihak Jepang, yaitu Panglima Tentara Jepang di Jakarta. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Pada 15 Agustus 1945, pada siang hari, mahasiswa dan pemuda berkumpul di Asrama Mahasiswa Kedokteran Perapatan 10. Mereka membahas reaksi atas kekalahan Jepang dan mendorong agar proklamasi segera dilakukan. 15 Agustus 1945, pada sore hari, rapat diadakan di ruang Lembaga Bakteriologi, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, dipimpin oleh Chairul Saleh. Rapat mempertegaskan tuntutan golongan pemuda agar proklamasi segera dilaksanakan. Pada tengah malam, 15 Agustus 1945, pemuda menemui Bung Karno untuk menyampaikan tuntutan proklamasi segera. Bung Karno menolak dan tetap ingin menunggu sidang PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Kemudian, pemuda berkumpul di Jalan Cikini 71 dan sepakat untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945, dini hari, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh anggota PETA saat hendak makan sahur. Tujuannya agar mereka tidak dipengaruhi oleh Jepang dan mau segera memproklamasikan kemerdekaan. 16 Agustus 1945, pagi hingga sore hari, hampir sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok. Para pemuda berusaha meyakinkan mereka untuk segera melakukan proklamasi tanpa menunggu Jepang. Tetapi, mereka tetap menolak karena ingin memperhitungkan kondisi dengan matang. 16 Agustus 1945, pada sore hari di Jakarta, Ahmad Subarjo golongan tua dan Wikana golongan muda mencapai kesepakatan bahwa proklamasi akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal itu didukung pula oleh kesediaan Laksamada Muda Tadashi Maeda untuk menyediakan tempat tinggalnya sebagai tempat pertemuan dan bersedia menjamin keselamatan mereka. Pada 16 Agustus 1945, menjelang malam hari, Ahmad Subarjo dan Yusuf Kunto pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan mereka dengan jaminan bahwa proklamasi akan dilakukan pada esok hari. Pada malam harinya, Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta oleh rombongan Ahmad Subarjo.
Mereka menyempatkan pulang ke rumah masing-masing sebelum berangkat lagi ke rumah Laksamana Maeda untuk mempersiapkan naskah proklamasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin materi yang ketiga, yaitu tujuan peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan utama dari penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok adalah untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang, menghindari mereka dari kemungkinan tekanan atau pengaruh dari pemerintah kependudukan Jepang, menunjukkan bahwa golongan muda memiliki inisiatif dan semangat tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin materi yang keempat, yaitu tokoh-tokoh yang terlibat. Pada tokoh-tokoh ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada tokoh golongan muda, dan yang kedua yaitu ada tokoh golongan tua. Selanjutnya, ada beberapa tokoh dari golongan muda. Yang pertama yaitu ada Wikana, yang kedua ada Chairul Saleh, yang ketiga ada Soekarni, yang keempat ada Singgih atau anggota PETA, yang kelima ada Sukadji, yang terakhir yaitu ada Sultan Sadhir. Walaupun dia tidak ikut ke Rengas Dengklok, ia berperan penting mendorong kemerdekaan segera. Nah, yang kedua yaitu ada tokoh golongan tua. Di antaranya itu yang pertama ada Ir Soekarno, yang kedua yaitu ada Drs Muhammad Hatta, yang ketiga yaitu ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo sebagai penengah antara kedua golongan. Yang keempat yaitu ada pihak Jepang. Pihak Jepang bersimpati pada kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ada Laksamana Maeda. Ia adalah yang menyediakan tempat penyusun naskah proklamasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin materi yang terakhir, yaitu makna dan dampak dari peristiwa Rengas Dengklok. Nah, yang kita akan bahas sekarang yaitu makna peristiwa Rengas Dengklok. Di antaranya itu 1. Menunjukkan peran aktif pemuda dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menjadi titik penting dalam proses menuju proklamasi kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian Jepang. Nah, yang terakhir yaitu dampak peristiwa Rengas Dengklok, yaitu Soekarno dan Hatta akhirnya sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, meningkatkan semangat nasionalisme dan persatuan antara berbagai elemen bangsa, menjadi bukti bahwa perjuangan menunjukkan kemerdekaan melibatkan kerjasama dan dinamika antara berbagai generasi. Nah, dari beberapa materi yang telah dipaparkan tadi, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 sebagai bentuk desakan golongan muda agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh Jepang dan mendorong keputusan yang mandiri. Setelah negosiasi dengan Ahmad Subarjo, disepakati bahwa proklamasi akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini menegaskan peran penting pemuda dan menjadi langkah penting menuju kemerdekaan Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih.